Tangis Rizky Agam, anak Ilyas Abdurrahman, 48, pecah saat menceritakan detik-detik ayahnya ditembak di rest area tol Tangerang Merak pada Kamis, 2 Januari 2025, dini hari. Dalam video yang dibagikan Kompas TV, Agam menangis pilu mengenang peristiwa menyakitkan itu. Ia tak kuasa menahan tangisnya di depan media. Awalnya, Agam menceritakan kronologi penembakan bos rental mobil sekaligus ayahnya tersebut. Lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini, jadi kita gak kedengeran mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu, terdengar 4-5 kali kalau tidak salah, kata Agam. Saya dan orang-orang tim rental kabur tapi nahasnya ternyata ayah saya sendiri terkena tembakan di dalam Indomaret. Sambungnya sambil menangis. Pemuda yang mengenakan jaket berwarna putih itu tak mampu menutupi kesedihannya saat diwawancarai. Dia terus menangis hingga ditenangkan kerabatnya. Kejadian tersebut tentu membuatnya sangat terpukul. Apalagi peristiwa yang merenggut nyawa ayahnya itu terjadi saat dirinya juga berada di lokasi kejadian. Sebelumnya, peristiwa penembakan terhadap pemilik persewaan mobil Makmur Jaya Rental di Tangerang bernama Ilyas Abdurrahman, 48, itu terjadi pada Kamis, 2 Januari 2025, dini hari. Ilyas tewas ditembak oleh orang yang mencoba membawa kabur mobil yang disewakannya. Tak hanya menewaskan Ilyas, peristiwa itu juga membuat Ramli, rekan Ilyas, mengalami luka tembak dan hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Peristiwa ini bermula ketika mobil Honda Brio yang disewakan Ilyas diduga hendak dibawa kabur oleh para pelaku. Dugaan pencurian ini muncul ketika perangkat GPS yang terpasang di mobil rental itu berhasil dilacak. 2 dari 3 GPS diketahui telah dicopot pelaku di daerah Pandeglang. Setelah posisi mobilnya terdeteksi, tim Makmur Jaya Rental, termasuk Agam, anak Ilyas berupaya mengejar pelaku. Untuk menghentikan pelaku, rombongan Ilyas melakukan pengadangan. Saat itulah, salah satu pelaku mengaku sebagai anggota TNI mengacungkan senjata api. Ketika situasi semakin tidak terkendali, tiba-tiba muncul mobil lain berwarna hitam yang mundur dan menabrak mobil korban, memungkinkan kedua pelaku melarikan diri. Lantaran mengetahui pelaku membawa senjata api, Agam sempat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka, tetapi permohonannya ditolak. Bersama rekan-rekan pemilik rental lainnya, mereka terus memburu pelaku hingga terdeteksi berhenti di rest area Balaraja. Sebelum insiden penembakan terjadi, Agam menceritakan bahwa para pelaku sempat ditangkap oleh ayahnya dan rekan-rekan lain. Namun, teman pelaku yang naik mobil hitam menyusul dan ternyata juga membawa senjata api. Situasi semakin mencekam saat tembakan mulai terdengar. Agam menggambarkan suasana saat itu, di mana ia sempat mencari perlindungan. Setelah serangkaian tembakan, para pelaku melarikan diri dengan 2 mobil. Saya menolong Pak Ramli, tapi ternyata ada satu korban lagi di minimarket. Ternyata ayah saya sendiri yang kena tembakan di dadanya dan tangannya, kata Agam dengan suara bergetar. Kedua korban langsung dibawa ke RSUD Balaraja, tetapi sayangnya ayah Agam meninggal dalam perjalanan. Sementara Ramli yang juga terkena tembakan kini sedang dirawat di rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.